Di tengah hamparan sejarah ilmu pengetahuan, ada satu nama yang bersinar terang, namun seringkali terlupakan. Seorang jenius dari abad pertengahan yang karyanya menjadi fondasi bagi cara kita memahami dunia. Namanya adalah Ibnu Al-Haytham atau yang dikenal di barat sebagai Al-Hazen. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat? Apakah mata kita yang mengeluarkan cahaya? Atau sebaliknya, ribuan tahun lalu, para filsuf Yunani percaya bahwa mata kita memancarkan sinar untuk melihat objek. Sebuah gagasan yang bertahan selama berabad-abad. Namun, di kota Basra, sekitar tahun 965 Masehi, lahirlah seorang pemikir yang akan menantang semua itu dengan eksperimen yang brilian. Ibnu Al-Haytham memulai perjalanannya dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun mendalam. Dia mengamati bahwa menatap matahari secara langsung akan menyakiti mata. Jika mata mengeluarkan cahaya, mengapa cahaya matahari yang begitu kuat bisa melukainya? Logika ini tidak masuk akal baginya. Rasa penasarannya membawanya ke sebuah ruangan gelap yang kemudian kita kenal sebagai kamera obscurat. Di dalam kegelapan itu, dia membuat lubang kecil di satu sisi dinding. Keajaiban pun terjadi. Sebuah gambar terbalik dari pemandangan di luar ruangan muncul di dinding seberangnya. Ini adalah bukti visual pertama yang meyakinkan. Bukan mata kita yang mengirimkan cahaya, melainkan cahaya dari objek yang masuk ke dalam mata kita. Penemuan ini hanyalah puncak gunung es. Ibnu Al-Haytham tidak berhenti pada observasi. Dia adalah arsitek sejati dari metode ilmiah modern, jauh sebelum Francis Bacon atau Galileo. Dia menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis secara sistematis. Baginya, kebenaran tidak ditemukan melalui spekulasi, tetapi melalui bukti yang dapat diverifikasi. Sikap skeptis dan tuntutan akan bukti inilah yang menjadi inti dari sains modern. Dia menuliskan semua penemuannya dalam sebuah mahakarya 7 jilid yang monumental, Kitab Al-Manazir atau Kitab Optik. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori. Di dalamnya, Ibnu Al-Haytham secara rinci menjelaskan anatomi mata, cara kerja lensa, fenomena pembiasan dan pemantulan cahaya, serta ilusi optik. Dia adalah orang pertama yang secara matematis menjelaskan mengapa bulan dan matahari tampak lebih besar saat berada di cakrawala. Dia juga mempelajari pelangi dan bayangan, memecahnya menjadi komponen-komponen yang dapat dianalisis. Karyanya begitu mendalam, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, berabad-abad kemudian, buku ini menginspirasi generasi ilmuwan Eropa, termasuk Roger Bacon, Johannes Kepler, dan bahkan Leonardo da Vinci Kepler, sang penemu hukum pergerakan planet, secara terbuka mengakui utang intelektualnya kepada Al-Hazen. Pengaruh Ibnu Al-Haytham jauh melampaui bidang optik. Metode ilmiah yang ia rintis menjadi alat universal untuk mengungkap misteri alam semesta, dari partikel terkecil hingga galaksi terjauh. Dia membuktikan bahwa keraguan yang sehat dan eksperimen yang teliti adalah jalan menuju pengetahuan. Namun, hidupnya sendiri penuh dengan tantangan. Ada kisah yang menyebutkan bahwa dia pernah berpura-pura gila untuk menghindari murka seorang penguasa di Mesir setelah gagal dalam sebuah proyek rekayasa Sungai Nil. Di tengah kesulitan itu, semangatnya untuk mencari kebenaran tidak pernah padam. Jadi, ketika lain kali Anda mengambil foto dengan ponsel, menonton film, atau bahkan sekadar membuka mata di pagi hari, ingatlah pada Ibnu Al-Haytham. Ingatlah pada seorang ilmuwan dari dunia Islam yang ribuan tahun lalu, di dalam sebuah ruangan gelap, menyalakan cahaya pengetahuan yang menerangi jalan kita
hingga hari ini. Warisannya adalah pengingat abadi bahwa rasa ingin tahu adalah percikan api dari semua penemuan besar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin menjelajahi lebih banyak kisah para pemikir hebat dalam sejarah, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya.